PowerPoint. Silakan Anda perhatikan di PowerPoint Anda. Mana dia? Kok nggak keluar ya? Tutup dulu satu kolom supaya dia keluar. Mungkin ada beberapa sampai nggak bisa keluar. Ini juga tutup. Ini sudah bisa dilihat ya. Tolong diinformasikan. Sudah? Sudah benar, sudah bisa. Oke. Di-mute saja yang lainnya. Kita coba masuk pada pangkalan data dan mencari serta membaca data biologi pada GenBank. Jadi mata kuliah ini mata kuliah praktek. Perlu Mir tegaskan ke Anda bahwa pada mata kuliah ini Anda wajib untuk menyiapkan laptop. Minta maaf, Anda tidak bisa untuk kuliah pada praktikum kalau tidak menggunakan laptop. Oke, kalau tidak menggunakan laptop lebih bagus menggunakan PC. Karena personal komputer yang ada di rumah itu lebih lebih kuat dalam mengakses jaringan internet. Prosesornya lebih baik. Baik. Nah, untuk materi ini ada beberapa contoh basis data yang bisa kita akses. Nanti Mir tunjukkan sebentar. Pertama, basis data nukleotida. Nukleotida database. Kalau ada bank uang, ada juga bank gen. Di dunia, kalau kita menyimpan uang di bank, kalau peneliti menyimpan gen yang dia teliti di bank gen. Tapi kalau menyimpan uang ada bunga, bisa diambil lagi. Kalau di GenBank, ketika Anda menyimpan data, maka tidak bisa diambil oleh orang lain secara gratis, tetapi ya palinglah menghasilkan citasi penelitian ke Anda. Mir contohkan begini, Mir telah melakukan penelitian beberapa spesies serangga, termasuk Apis dorsata binghami. Mir sudah melakukan penelitian tentang Musca domestica, lalat rumah, baru beberapa jenis serangga yang lain. Sekarang di lab kemarin, Mir melakukan metagenomik dari babi lokal. Nah, setelah Mir sequencing, data itu sequence gen dalam bentuk, kenal dulu nukleotida. Anda kan sudah lulus biologi molekuler. Yang dimaksud dengan nukleotida yang itu adenin, guanin, sitosin, timin, dan seterusnya. Jadi gen itu adalah urutan nukleotida. Ulangi, gen itu adalah urutan nukleotida. Biasanya satu gen itu lebih dari 100 nukleotida. Bisa mungkin lebih, ada yang gen-gen yang pendek. Karena 3 nukleotida itu mengkode satu jenis protein. Asam amino, maaf. Jadi gen itu 3 nukleotida, misalnya AUG. Dia mengkode metionin sebagai start codon dalam sintesis protein. Ya. Jadi ketika Mir melakukan penelitian Apis dorsata binghami, Mir dapatkan sekitar misalnya Mir dapatkan 700 sampai 900 nukleotida. Berarti ada urutan 700 sampai 900 adenin, guanin, sitosin, timin, adenin. Pokoknya urutannya ada panjangnya sekitar 900 atau 700 atau 900 base pair. Base pair itu pasangan gen. Pasangan gen itu misalnya adenin berpasangan dengan timin, guanin berpasangan dengan sitosin. Itu base pair. Sebenarnya Anda sudah dapat di mata kuliah biologi molekuler. Berikut, basis data selain gen disimpan juga di GenBank atau di pusat-pusat database bioinformatika. Ada juga yang mereka menyimpan basis data protein. Tapi sebenarnya kalau sudah simpan dalam bentuk gen itu sudah bisa juga dibaca dalam bentuk protein. Ada protein sequence, ada protein structure database, PDB, ada juga disimpan genom. Genom itu totalitas gen. Genom totalitas gen, informasi genetik suatu spesies. Misalnya bakteri Escherichia coli, semua gen yang ada pada Escherichia coli ada pada genom E. coli. Berikut ada microarray database, itu ekspresi-ekspresi gen tertentu. Baru ada metabolic pathway dan protein function database. Itu disimpan di basis-basis data yang ada secara online, kita bisa akses, kita bisa telusuri. Nah,
Ini contoh sequence DNA yang Mir jelaskan tadi. A ini nukleotida. Berarti kalau Anda hitung dari A awal sampai dengan A terakhir, berapa jumlahnya, itu menunjukkan jumlah nukleotida pada gen ini. Bisa dipahami ya? Jadi 1, 2, dan seterusnya Anda hitung, berarti itu jumlah nukleotidanya. Oke? Nah, tiga nukleotida, misalnya AAT, TCA, dan seterusnya, baru TGA, itu mengkode satu jenis asam amino. Sehingga sequence gen yang terdiri dari nukleotida, kalau satu nukleotida mengkode satu asam amino, maka kalau sequence DNA ditranskripsi dan diterjemahkan, ditranslasi menjadi protein, maka proteinnya akan lebih pendek. Ya, proteinnya akan lebih pendek. Berarti kalau 900 sequence DNA dan semuanya coding, sequence proteinnya berapa? 900 bagi 3 berapa? 9 bagi 3 berapa? 3. Berarti ada 300 apa namanya? Ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Anggaplah ini ada 100. Kalau ini ada 100, maka sequence DNA-nya 100 kali 3. Bisa paham? Bisa mengerti? Kalau proteinnya ada 100, berarti sequence DNA-nya ada 100 kali 3. Kalau semuanya coding, underline, kalau semuanya coding atau diterjemahkan. Ya, karena 3 nukleotida mewakili satu jenis asam amino. Ini methionine. Methionine ini Anda lihat. MK ini Anda cari di Google, ini singkatan dari asam amino awal, ya. Oke. Selanjutnya ini pusat-pusat data yang bisa Anda buktikan sekarang. Kalau Anda ingin mencari, jadi dengan adanya internet, dengan adanya database, pusat-pusat data bioinformatika, semua kerja peneliti dunia yang bekerja pada aras biologi molekuler, yang bekerja sampai pada sequencing, meneliti gen-gen tertentu, baik untuk tujuan barcoding, identifikasi molekuler, maupun untuk tujuan ekspresi gen, mengkaji ekspresi gen. Misalnya orang ingin melihat bagaimana ekspresi gen tertentu, yang misalnya pada tanaman padi, pada manusia, gen apa, gen yang menyebabkan penyakit pada manusia, dan sebagainya. Itu biasanya setelah peneliti melakukan penelitian, misalnya microarray, atau misalnya untuk DNA barcoding, menggunakan gen barcoding untuk identifikasi molekuler. Misalnya kalau hewan dia gunakan gen sitokrom oksidase subunit 1 atau CO1 yang ada pada DNA mitokondria, semua hasil kerjanya setelah dipublish atau memenuhi kaidah tertentu, dia akan simpan atau dia akan laporkan di gene bank. Gene bank. Ada beberapa gene bank sebenarnya yang ada di dunia, atau pusat data penyimpanan bioinformatik. Bisa Anda masuk di Assemble. Ini www.ensemble.org, Anda bisa buktikan. Atau ini untuk genome browser. Atau bisa Anda masuk ke University of California Santa Cruz. Ini kalau Anda masuk ke genomnya, bisa Anda masuk di genome.cse.ucsc.edu. Atau bisa juga Anda masuk di MGD The Jackson Laboratory. Misalnya ini www.informatics.jax.org. Ya, ini untuk genome browser. Nah, kalau genome database berarti dia menyimpan banyak data. Orang akan banyak bekerja di genome database. Misalnya yang punyanya Eropa, European Bioinformatics Institute. Websitenya ini, Anda akan praktek dan masuk di sini. www.ab.ac.uk. Kalau ada UK berarti Inggris, United Kingdom di sana ya. Berikut, ada juga gene bank yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dunia. Namanya gene bank, berarti itu bank, berarti di sana banyak data, baik data gen, data protein dan sebagainya. Itu biasanya orang masuk di NCBI, National Center Biotechnology, nanti Anda lihatlah kepanjangannya. www.ncbi.nlm.nih.gov, government mungkin ini.
Ini di United States, Amerika. Berikut Jepang punya punya gen bank sendiri. Ya, punya gene bank sendiri atau data bank sendiri untuk bioinformatika, yaitu www.bj.nic.ac.jp. Saya banyak menggunakan yang ini, EBI dan NCBI, tapi mostly paling banyak menggunakan NCBI. Kita akan praktek di NCBI untuk mengeksplor NCBI, ya. Jadi ini tempat kita melakukan praktek bioinformatika untuk mengakses data di samping software bioinformatika yang Anda akan download nantinya. Dia misalnya software Mega 10 itu gratis Anda download, tinggal diinstal di komputer Anda. Ya. Nah, pangkalan big data, ini bukan big data bioinformatika, selain NCBI ada juga yang khusus yang menyimpan data SARS-CoV-2 yaitu www.gisaid.org. Ini harus buat akun. Ner punya akun di sini di Gisaid. Ini ada di Jerman. Dorang khusus untuk penyakit-penyakit infeksius, baik oleh virus, tapi lebih banyak ke virus sebenarnya sih. Jadi kalau kita bisa lacak sebenarnya di Gisaid, ada berapa orang Manado yang terinfeksi SARS-CoV-2 yang dilanjutkan dengan sequencing, karena kan biasa cuma sampai PCR, dilanjutkan dengan sequencing sehingga didapatkan whole genome, total genome. Misalnya orang A, dia positif terinfeksi SARS-CoV-2, kebanyakan kalau penduduk biasa cuma dilihat, oh dia terinfeksi positif, hasil PCR. Tetapi hasil PCR itu dapat disequencing. Untuk apa? Untuk didapatkan urutan nukleotida tadi, gennya, adenin, guanin, sitosin, timin, dan seterusnya. Mengapa di sequencing? Salah satu tujuannya untuk mengetahui apakah virus SARS-CoV-2 yang menginfeksi seseorang tersebut masih varian lama atau varian mutan. Sekarang dulu ada mutan BT berapa itu, sekarang ada mutan baru, namanya mutan Mu, SARS-CoV-2 varian Mu. Karena itu di Indonesia kurang 2 boleh masuk dari luar negeri. Kalau yang saya tahu dari Bandara Soekarno-Hatta dan Manado, Samratulangi bisa dari luar masuk. Varian Mu kalau tidak salah dari Amerika Selatan. Yang lalu varian SARS-CoV-2 yang apa dari India atau Afrika saya lupa. Ya, itu tujuan untuk sequencing. Jadi kita bisa mengolah data sequence nukleotida kalau dilakukan sampai pada proses sequencing. Ya, kalau ada pertanyaan langsung, saya ada pertanyaan, tak perlu tunggu selesai penjelasan. Mengapa kita hanya menggunakan Zoom gratis? Itu saja singkatnya. Saya tidak mengerti di situ ya. Jadi tidak semua orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 di Manado akan di sequencing. Berapa duit yang akan keluar di sana? Kemarin mengirim sampel sequencing ke Jakarta untuk dari DNA babi yang dikerjakan hari Senin. Kalau ada yang berteman dengan Mer di Facebook, Merda posting itu dikerjakan di lab kita. Mereka melakukan ekstraksi DNA metagenomik dari usus babi. Tujuannya mengapa? Kita ingin mengetahui bakteri-bakteri apa yang ada pada usus babi. Tujuannya untuk efisiensi penelitian lanjut, efisiensi pencernaan pada babi, dan untuk mendapatkan bakteri-bakteri atau mikroba yang potensial menghasilkan antibiotik. Mengapa pemikirannya begitu? Karena mengapa babi makan makanan kotor dan sebagainya tidak terinfeksi banyak penyakit. Berarti ada sistem simbion di dalam ususnya yang bisa saja menghasilkan antibiotik yang bisa dieksplor atau dikembangkan. Sehingga kami melakukan penelitian tersebut. Ya, dan itu harus di sequencing, tidak hanya sampai pada PCR. Kalau hanya sampai pada PCR, kita tidak bisa dapatkan urutan adenin, guanin, sitosin, dan seterusnya. Harus di sequencing. Ya, ini lewat dulu tugas ini. Mener stop PowerPoint di sini. Mener pindah ke materi berikut. Nah, Anda akan kerja di sini. Bisa lihat lagi materi ini, tolong diinformasikan ke Mener. Bisa? Bisa. Sudah Mer, bisa. Materi ini ada di apa ya? Ada di Ada di LMS. Nah, apa itu BLAST? BLAST itu Basic Local Alignment Searching Tools.
contoh kita melakukan BLAST di NCBI. BLAST ini kita ingin menemukan daerah yang memiliki similarity. Similarity itu kemiripan antara sekuens biologis yang ada di gene bank. Program ini membandingkan urutan nukleotida atau protein dengan database urutan dan menghitung signifikansi statistik. Jadi, dia untuk menghitung signifikansi statistik. BLAST dapat dilakukan untuk menyimpulkan hubungan fungsional evolusioner antara sekuens serta membantu mengidentifikasi anggota family keluarga dari gen. Itu tuh BLAST. Ya, tugas Ngoni minggu depan akan melakukan BLAST dengan sekuens yang Mir berikan. Jadi tolong cermati dengan baik. Nah, ada 5 program utama dalam BLAST. Pertama, ada BLAST nukleotida, BLAST SN, BLAST N. Ada protein BLAST atau BLAST protein. Ada BLAST X, yaitu BLAST untuk membandingkan produk translasi, dengan konsep 6 frame, sebuah sekuens nukleotida yang ditranslate yang kita miliki dengan database sekuens protein. Ingat lagi pada mata kuliah biologi molekuler, Anda sudah pelajari pada DNA atau pada gen eukariotik itu tidak semua coding. Karena DNA eukariotik sekuensnya ada daerah intron, ada daerah exon. Beda dengan pada prokaryotik, everything coding. Karena itu pada prokaryotik tidak ada pasca transkripsi, tidak ada pasca translasi. Pada eukaryotik ada pasca transkripsi, ada pasca translasi. Ya. Berikut ada T-BLAST-N, membandingkan suatu sekuens protein yang kita miliki dengan database sekuens nukleotida yang secara dinamis ditranslasi pada semua pembacaan 6 frame di atas. Nanti kita akan lihat. Yang terakhir, ada T-BLAST-X, membandingkan suatu translasi 6 frame dari nukleotida. Nanti kita akan praktek. Binatang-binatang apa ini terus akan lihat di praktikum. Kalau tidak praktek, bingo-bingo ini. Ingat, bioinformatika salah satu tren dalam biologi modern. Mengapa? Dengan analisis bioinformatika orang menemukan vaksin, salah satunya. Itu dengan analisis nukleotida dasarnya. Nah ini contoh BLAST nukleotida pada ini NCBI. Ini ya, ada BLAST X, BLAST T, BLAST N, ada protein BLAST. Kita dulu mau kerja di BLAST nukleotida. Berarti yang kita BLAST adalah gen atau urutan DNA-nya, sequence DNA-nya ya, nukleotida. Ini contoh nukleotida kalau kita melakukan BLAST ya. Baru ini praktek. Prakteknya di sini. Nanti Anda lihat ini kan sudah ada. Ini masuk langkah kerja. Coba kita benar tunjukkan sekarang. Videonya sudah benar buka lalu sebenarnya. Oke. The first time, first of all, benar buka Google dulu. Oke. Sekarang benar stop share. Tolong dilihat ya. Sudah munculkah layar Google di depan Anda? Hello? Sudah benar. Nah, di sini tinggal Anda ketik. Ingat langkahnya ya. Oh, nanti Mir kasih video ini. NCBI. Ini keluar. Tok, diklik saja NCBI. Udah. Kalau dia udah keluar NCBI, maka Anda klik saja National Center for Biotechnology Information. Itu NCBI kepanjangan. Tergantung kecepatan internet. Kalau lalot, ya lalot juga dia tembusnya. NCBI. Ya. Kita menunggu waiting for NCBI. Ini kemungkinan banyak orang masuk di sini. Sebentar ya. Jadi ini udah bisa kelihatan NCBI-nya? Sudah, Benar. Baik. Kenali layar awalnya. Ini ada all database. Ya. National Center for Biotechnology Information. Datanya ada di United States, di Amerika. Tinggal Anda klik di sini, all database. Nah, usah lihat-lihat ini binatang terlalu banyak, cari nukleotida. Nah, udah lihat? Udah? Sudah, Klik Benar. nukleotida. Baru misalnya Anda ketik
Anda ketik apa namanya CO1. CO1 itu sitokrom untuk oksidasi, atau supaya tidak bingung, ketik insulin. Insulin supaya orang cari gen yang mengkode insulin yang ada di database ini. Kita klik, baru klik search. Kalau Anda ketik insulin, berarti Anda ingin meminta mengakses yang ada di apa? Bisa dengar suara Mer? Halo? Bisa, Ner. Bisa, Ner. Oke. Kalau dia bisa masuk ini, alatnya minta tolong. Ner. Ya, silakan. Maaf, Ner. Ya, silakan Megawati. Nah, pas kok batungmu ini, Pak, tidak bisa dicapai. Tuh suara dapat pelan, Bagaimana? Ner. Bagaimana? Tentu suara tadi pelan, Ner. Oh, DP suara tadi pelan. volume. Iya, Ini sudah Ner. bisa dengar suara Mer. Megawati, Iya, Ner. Bisa, Ner. nggak bisa. Bisa, Ner. Sudah, Ner. Nah, ini sudah keluar. Khusus gen insulin yang ada di NCBI ada berapa ini? 20.000, bukan 20.000, 204.276 data yang sudah dilaporkan oleh peneliti. Boleh mengerti? Boleh? Misalnya kita ambil yang ini. Coba kita ambil Homo sapiens. Homo sapiens itu, apa kata itu Homo sapiens? Manusia. Oke. Kita ambil, jangan ambil Manusia, yang ini kan ada nama spesies. Ingat, Octodus dengus, Aplysia californica, Camellius dromedarius. Lihat ya, ini saya ambil yang Homo sapiens, yang nomor 5. Ada tugas minggu depan, tolong perhatikan. Saya klik Homo sapiens, insulin. Oke, nah ini keluar. Homo sapiens, insulin untuk gen yang mengkode insulin. Anda lihat, tugas autornya Bell dan kawan-kawan. Ya, ini taksonominya. Ya, dia dipublikasikan di jurnal Nature. Oh my God, tahun 1979. Dibayangkan, so dilaporkan dari 1979 untuk gen insulin. Dia itu ada 1925 sampai 3715 base pairs, mungkin kalau nggak salah. Anda lihat ya, oh ada berapa penemu, ada berapa orang ini yang melakukan penelitian. Oke, ini data-datanya. Ini sekuensnya. Panjangnya berapa? 4.921. Panjang sekali, Kang. Oke, untuk Anda bisa mengambil data ini, Anda klik FASTA. Perhatikan, jangan sampai minggu depannya bisa backing. Klik FASTA. Kalau Anda sudah klik FASTA seperti ini sekuensnya, tinggal Anda copy. Bisa copy langsung atau Anda copy dari sini. Anda ambil begini, bisa disimpan sih sebenarnya. Tapi kita manual saja dulu. Sampai di terakhir, baru Anda klik kanan, copy. Klik kanan, copy. Setelah Anda klik kanan copy, stop ini, dan pisahkan. Baru Anda buka Word. Buka Word, ini kasih di Word. Word. Ini share lagi Word. Sudah kelihatan Word di sini, Microsoft Word. Bisa juga note. Anda pasta di sini. Anda pasta di sini, ini keluar dia. Dan dapat dilihat, ya? Udah. Sudah dilihat? Sudah. Jangan lupa kodenya tadi. Ini sequence, lihat insulin, lihat DP nomor seri. Insulin di tadi yang dapatkan, nanti Anda lihat ya. Ini disimpan. Data ini disimpan. Ya. Kalau sudah Anda simpan, datanya ini sudah Anda simpan, ya. Stop ya. Data yang sama, Anda masuk lagi di NCBI. Bisa lihat lagi, udah balik di layar ya? Udah? Halo? Sudah? Sudah? Sudah balik di NCBI, tolong dijawab ya. Sudah? Masih loading. Masih loading, Ner.
Loading benar. Sudah, Ner. Sudah Sudah. benar. Sudah, Ner. Anda balik lagi, bisa Anda langsung cek ini, kembali ke website awal NCBI. Ya, udah masuk NCBI? Sudah. Sudah, Ner. Kalau udah masuk, Anda lihat yang BLAS ini, Basic Loadman Alignment Searching Tools. Udah. Oke. Iya, sudah, Anda Ner. klik BLAS. Dia kan keluar sama yang Anda kasih tadi. Sudah keluar? Ya. Kalau sudah keluar, Anda klik nukleotida BLAS. Udah keluar? Sudah keluar? Sudah, Ner. Data sequence yang Anda ambil tadi, Anda klik di sini, baru Anda pasangkan di sini. Yang sequence tadi. Tak. Sudah keluar? Yang Anda simpan di Word tadi. Oke. Sudah, Ner. Nggak usah lihat-lihat yang lain. Anda klik saja. Klik ini ya. Ini awalnya tidak. Dia high similarity sequence. Kita pakai Mega Blast. Kita ingin cari sequence 100 sequence termirip. Baru Anda klik show result in the new window. Baru Anda klik Blast. Klik Blast. Mudah-mudahan ada error. Maka silakan menunggu. Oke, kita menunggu Blast. Nah, jadi sampai di sini Anda tunggu sampai hasil Blast-nya. Proses ini dia akan mencari 100 sequence termirip dari sequence yang Anda Blast. Yang Anda Blast di United States National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information. Jadi Anda tunggu agak lama, tergantung sekali lagi, depend on the internet. Velocity, kecepatan internet. Ini Anda lihat, this page will automatically update in 1 second. Kalau dia Anda error, ya, tergantung kecepatan internet. Karena saya tahu sekarang banyak orang mengakses NCBI karena banyak melakukan penelitian dari rumah, penelitian bioinformatika. Kita tunggu agak lama dia. Oke. Sementara menunggu, untuk kita maksimalkan waktu, saya akan tunjukkan tugas yang Anda buat. Bisa lihat. Ner mic masih mute. Unmute. Bisa dengar suara Ner? Bisa, Ner. Ini tugas yang Ngoni mau bikin. Ner so cari DP sequence, baru jawab pertanyaan ini. Dengan cara yang tadi. Buka NCBI, cari Blast, dan Blast ini. Dan jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Bisa? Oke, coba Ner lihat kalau DP Blast selesai. Oh, sudah selesai. Ner stop share, Ner share lagi sama habis waktu orang. Nanti Ner kasih video ini. Ini tuh hasil Blast. Memang Blast betul ini. Lama Mbak tunggu. Ini 100 sequence termirip. Bisa dilihat kalau Anda hitung ini 100. Similarity-nya paling dekat dengan Homo sapiens. 100%. Punyanya siapa? Ini author. Siapa punya klik ini? Ner klik. Yang tadi tentu no. Ini yang punya. Yang tadi yang orang dapat. Kalau Ner balik, ini similarity-nya ya. Ada pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda akan cari jawabannya di sini. 15 sequence termirip ini dihitung. 1, 2, 3, 4. Misalnya ini 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau Anda disuruh bikin pohon filogeni, Anda klik di sini. Distant tree of result. Anda klik di sini. Tunggu tentunya, no? Ner, Ya. Silakan, kalau Nek. yang menunjukkan
100 sequence termirip itu bagaimana benar? Ini yang 100 sequence termirip sampai di bawah. Berarti sekuensinya mau di copy satu-satu benar? Atau Anda ambil saja gambar ini, crop pakai snap tool SS benar di screenshot? atau screenshot. Bagus, Meko. So, mulai mengerti itu pertanyaan di ujian, di soal. Oh ya. Bagus, iya, membantu makasih, banyak Benar. orang. Kalau mau tidak tanya, bingung nih. Mau copy sama sendiri. Sampai hancur. Iya benar. Laptop bisa hang itu. Oke, sudah coba melihat kalau di Sota buka data apa akan kau ini. Nah ini, aduh nggak bisa. Pokoknya sebentar kalau mau diminta pertanyaan filogeni, mau klik di sini. Pertanyaannya buat filogeni, klik di sini ya, distant result. Baru lihat lagi pertanyaannya apa yang tanya ya. Baru kalau ditanya gen apa yang dikode, Anda bisa temukan jawabannya di sini. Ini, cari DP gen. Ini kan dia ada tulis insulin, NINS. Ini dah, bisa lihat tuh presentasi ini? Bisa? Kalau dia tanya insulin, gen apa berarti lihat ini gen insulin. Ya. Kalau ditanya, ini masih gampang yang tanya. Gen tersebut ditemukan pada organisme apa, hewan atau bakteri? Ya jawabannya sangat gampang dong. Homo sapiens. Kan? Toh, manusia. Yang pertama kan yang termirip. Kalau ditanya spesies yang memiliki similarity terdekat. Yang terdekat berarti yang teratas. Yang terdekat ini tetap dia jawabannya. Mengapa dia similarity terdekat? Ya karena dia kesamaan ini similarity. Ini dang persen identify atau similarity ini 100%. Tulis berapa persen. Autornya siapa ini autornya? Autornya ya. Ini nama spesies. Benar. Mau bertanya lagi benar. Cepat. Kalau yang menunjukkan penjajaran satu sequence termirip benar langsung ambil dari alignment. Iya, Atau langsung bagaimana? dari alignment. Langsung Di dari SS juga alignment. benar, di screenshot. Ya. Atau Nah, kalau langsung di screenshot atau langsung Anda klik di sini. Nanti alignment ini Anda klik. Ini toh, dapat toh? Sudah lihat Meko. Bagus. Kita mau tambah nih pertanyaan berarti. Pertanyaan di sini, belum kasih semuanya di soal. Nanti ditambah. Berapa DP kemiripan? 100%. Berapa DP perbedaan? Tidak ada berarti, Kang. Karena DP perbedaan kalau ada, ini kan query yang orang dah blast. Ini yang subjek yang hasil blast termirip. Ya, karena dia judeng dia berarti tidak ada. Ini juga diambil. Alignment sequence termirip atau penyejajaran sequence termirip di sini. Meko. Ya, tinggal klik tadi alignment. Kalau mau balik ya balik lagi di sini description. Kalau grafik summary ya ini distribution blast dia menyatakan kesamaan. Kalau ini memang 100% sama. Karena DP garis begini. Nggak tahu ya itu tugas pangoni apakah cuma 200 nukleotida sama, 80 atau bagaimana. Nanti Anda akan lihat. Alignment-nya ini. Taksonominya ini. Nanti tambah dengan taksonomi. Dia ini Homo sapiens dan seterusnya. Oke? Pikir sampai di sini dulu. Mohon maaf, ada pertanyaan dulu nanti di grup. Semua habis itu waktu dan semua panjang itu rekaman. Ya, silakan lanjut. Ini ada 2-3 kali pertemuan, bisa konsultasi. Sekarang Anda tugasnya project untuk menyelesaikan project Anda. Oke? Sampai di sini dulu. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Kalau masih ada yang tidak mengerti, lihat itu video yang Merso kasih dan video ini akan saya berikan. Oke, sampai di sini. Mohon maaf, semua habis ini Zoom. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, Nek. Terima kasih, Nek. Pagi, Bu.